Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Sekarang kita masuk pada bab 2. Yang akan kita bahas adalah koordinat kartesius. Apa saja yang akan kita bahas tentang koordinat kartesius ini? Yang pertama, bagaimana posisi titik pada bidang koordinat. Yang kedua, bagaimana posisi titik terhadap titik acuan. Dan yang ketiga, bagaimana posisi garis terhadap garis sumbu. Kita akan membahasnya satu per satu. Yang pertama, yang bagian A, kita akan bahas bagaimana posisi titik pada bidang koordinat. Nah, sekarang coba perhatikan bidang koordinat berikut. Nah, ini ada garis mendatar dan ini ada garis tegak. Garis mendatar ini kita beri label A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Kemudian garis tegak ini kita beri angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kemudian di sini ada posisi hotel. Pada bidang koordinat ini ada posisi hotel, ada bank, ada pasar, ada sekolah, dan ada kantor pos. Nah, bagaimana cara membaca posisi hotel ini? Ini hotelnya. Yang kita perhatikan adalah perhatikan dulu sumbu mendatarnya kemudian perhatikan sumbu tegaknya. Untuk mendatarnya, dia berada di untuk sumbu mendatarnya dia berada pada abjad C, tapi untuk sumbu tegaknya dia berada pada angka 5. Sehingga posisinya adalah C, 5. Ini ya. Mendatar dulu, koma yang tegak ya. Elemen-elemen pada garis mendatar, koma, elemen-elemen pada garis tegak. Ya, bagaimana dengan bank? Nah, bank ini untuk garis mendatarnya berada pada abjad F, untuk garis yang tegaknya berada pada angka 5, sehingga menjadi F5. Yang tegak duluan disebut, yang mendatar duluan disebut, kemudian yang tegaknya kemudian. Sama dengan kantor pos, berarti dia berada pada abjad J dan berada pada angka 5, sehingga menjadi J3. Nah, dipahami ya? Berarti kalau pasar, ya berarti F10 dan seterusnya. Sekolah J9. Oke, ini mungkin tidak terlalu sulit. Nah, sekarang coba kita lihat pada pembahasan yang lain. Oke, sekarang kita masuk pada materi berikutnya, yaitu membaca dan menuliskan letak titik atau benda pada sistem koordinat kartesius. Nah, ini adalah sistem koordinat kartesius, di mana ada garis mendatar dan ada garis tegak. Garis mendatar ini kita beri label dengan X, dan yang tegak ini kita beri label dengan Y. Nah, biasanya selain X dan Y, kadang-kadang bisa diberi dengan label yang lain. Misalnya kita beri label P, bisa kita beri label Q. Atau bisa kita beri label S, kita bisa beri label T. Dan seterusnya ya. Tidak mesti X dan Y. Nah, sekarang kita beri label X dan Y saja. Nah, untuk garis X ini biasa dinamakan dengan sumbu X. Ini namanya sumbu X, garis mendatar ini. Ini sumbu X. Kalau yang ini dinamakan dengan sumbu Y. Nah, antara sumbu X dan sumbu Y ada perpotongannya.
Nah, perpotongan ini dinamakan dengan titik asal. Nah, perpotongan ini kita beri angka 0 di sini. Ini adalah bilangan 0. Kemudian di sebelah kanan bilangan 0 untuk X adalah bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian di sebelah kiri bilangan 0 untuk sumbu X, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Untuk sumbu Y, di atasnya ada bilangan positif juga, dan untuk sumbu Y di bawahnya ada bilangan negatif. Ternyata bidang koordinat kartesius ini terbagi oleh sumbu X dan sumbu Y menjadi 4 bagian. Bagian pertama yaitu yang ini. Nah, ini ya. Ini bagian pertama. Bagian kedua yang ini. Bagian ketiga ini. Dan bagian keempat ini. Bagian pertama ini biasa dinamakan dengan kuadran 1. Kuadran 1. Bagian yang kedua ini biasa dinamakan dengan kuadran 2. Kuadran 2. Yang ini kita namakan dengan kuadran 3. Kuadran 3. Dan bagian yang keempat ini kita namakan dengan kuadran 4. Ternyata untuk kuadran 1, nilai X dan nilai Y-nya sama-sama positif. Tapi kalau untuk kuadran 2, nilai X-nya negatif, tapi nilai Y-nya positif. Untuk kuadran 3, baik X maupun nilai Y-nya sama-sama negatif. Dan untuk kuadran keempat, X-nya positif, Y-nya yang negatif. Nah, bagaimana cara membaca letak titik pada sistem koordinat kartesius? Nah, ini aturannya. Kita gunakan titik asal yaitu titik 0,0. Titik yang ini ya. Ini sebagai titik acuan untuk menentukan titik apa yang akan kita tentukan. Apakah titik A, titik B, titik C, atau titik D. Kita mulai dari titik asal ini. Misalnya kita ingin menentukan titik A ini. Nah, berarti ingat harus kita mulai secara mendatar dulu. Kemudian setelah mendatar baru kita berjalan secara tegak. Mendatar itu bisa ke kanan atau ke kiri. Tegak bisa ke atas atau ke bawah. Misalnya titik A tadi. Berarti kita harus mendatar dulu. Berjalan 1, 2, 3, 4, 5. Berjalan 5 satuan ke kanan. Kemudian naik 1, 2. Naik sebanyak 2. Ya kan? Sehingga di sini masih ingat tadi ke kanan, ingat yang kita perhatikan adalah kalau ke kanan itu identik dengan positif, kalau ke kiri identik dengan negatif, kemudian kalau ke atas atau di mana ya? Kalau di sini ke atas identik dengan positif, kalau ke bawah identik dengan negatif. Nah, untuk titik A tadi kita berjalan dari titik asal ini, dia ke kanan dulu sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah ke kanan baru ke atas lagi sebanyak 2, 1, 2. Nah, sehingga titiknya menjadi 5,2 untuk titik A. Ke kanan sebanyak 5, ke kiri ke atas sebanyak 2. Dan sama-sama positif. Karena ke kanan positif, ke atas juga positif.
Mungkin supaya lebih mahir, bagaimana titik B? Titik B ini kita lihat lagi dari mula-mula dari titik asal ini. Dia ke kiri ternyata. 1, 2, 3. Ke kiri 3 berarti karena ke kiri negatif. Nah, kemudian setelah itu naik atau turun? Dia naik. 1, 2. Naiknya sebanyak 2. Berarti karena naik positif. Berarti B ini koordinatnya negatif 3,2. Nah, kalau tidak mau langsung pusing, lihat saja B ini berada pada bilangan negatif 3, kemudian berada pada bilangan 2 ini. Langsung saja secara cepat begitu tebak. Nah, kalau untuk koordinat kartesius seperti ini langsung bisa ditebak ya, karena kita masih mengacu pada titik asal ini. Misalnya titik C ini kan bisa langsung ditebak, X-nya berapa, Y-nya berapa. Ingat, dalam menentukan koordinat itu pasangan adalah X, Y, jangan Y, X. Tidak dibalik, X duluan baru Y kemudian. Berarti ini untuk C, berarti X-nya berapa? 5, Y-nya negatif 3. Langsung untuk C ya, X-nya negatif 5, Y-nya negatif 3. Negatif 5, negatif 3. Tapi asalnya ke kiri dulu sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, 5. Turun ke bawah lagi sebanyak 3, 1, 2, 3. Tapi kalau cepat, C ini langsung tarik. Nah, tarik ke garis mendatar, kemudian tarik ke garis tegak. Ke garis mendatar dia dapat bilangan negatif 5, kali ini dapat negatif 3, sehingga X, Y negatif 5, negatif 3. Nah, kalau D, tarik lagi ke sana, kemudian tarik lagi ke sini. Nah, kemudian untuk ke X, ke sumbu X, dia dapat 3. Kemudian untuk ke Y, dia dapat negatif 4. Nah, itu cara cepatnya ya. Nah, tapi tetap harus tahu asal-usulnya. Coba bagaimana kalau misalnya titiknya di sini. Nah, pas di sini. Saya hapus saja ini. Misalnya titiknya di sini, pas di sini. Ini koordinatnya berapa? Nah, kita harus perhatikan arah mendatarnya dulu. Mendatarnya dia berjalan sebanyak berapa langkah? Berapa langkah ke kanan atau berapa langkah ke kiri? Ternyata dia tidak ke kanan, dia tidak ke kiri juga. Tetap di sini, di titik asal. Sehingga X-nya adalah 0. Untuk yang ini, 0, nah, setelah itu dia naik. Bukan turun ya, naik 1, 2, 3, 4. Nah, 0,4. Berarti titik ini 0,4. Kemudian, misalnya kalau ada lagi, saya hapus yang ini. Misalnya ini, titik ini. Berapa koordinat? Kita harus perhatikan mendatar dulu, setelah itu tegak. Mendatar itu ke kanan atau ke kiri, tegak ke atas atau ke bawah. Dia ke arah mendatar, dia pergi sebanyak 3. 1, 2, 3. Berarti 3, kita pakai positif 3 karena ke kanan. Kemudian dia naik atau turun? Ternyata tidak naik, tidak turun juga. Sehingga di sini 0. 3,0. Paham ya? Oke, untuk menentukan letak koordinat suatu titik gampang. Coba kita lihat lagi pada materi berikutnya. Nah, ini tadi bisa ya. Nah, bagaimana jarak tempat terhadap garis sumbu? Nah, ini garis sumbu X, garis sumbu Y.
ini ada rumah belajar, titik rumah belajar, titik SMP Negeri 1, titik kantor Pemda, ada pasar. Nah, ini kita misalkan sumbu X ini kita beri nama jalan X, dan ini kita beri nama jalan Y. Nah, bagaimana jarak antara dari SMP Negeri 1 ke jalan X? Ya, hitung saja berapa petak dari sini. Nah, jaraknya, nah, bukan dari sini ke sini ya, bukan miring, tapi langsung tegak lurus. Nah, seperti itu ya. Jangan hitung garis miringnya, tapi hitung garis yang tegak lurusnya. Maksudnya tegak lurus membentuk sudut siku-siku. Nah, begitu. Ternyata jarak dari SMP 1 ke jalan X adalah 3 satuan. Tapi kalau ke jalan Y berapa satuan? Hitung saja ini. Nah, 5 satuan ya. Berapa petak ini? 1, 2, 3, 4, 5. Bisa ya. Kalau rumah belajar, kalau ke sumbu X, nah ini hitung saja secara tegak lurus. Bukan dari titik ini ke kasih miring, bukan ya. Tapi yang tegak 6 satuan ke jalan Y 6 satuan juga. Ada berapa petaknya? Sama dengan pasar. Ada berapa? Pasar ke X 2. Ada 2 satuan jaraknya. Kemudian ke sini ada 4. Bisa ya? Oke. Saya rasa ini tidak masalah mengenai jarak ini. Jarak dari suatu tempat ke sumbu X atau ke sumbu Y. Nah, sekarang coba kita lihat contoh soalnya. Kita diminta untuk menggambarkan titik-titik koordinat ini. Nah, kita jawab. Gambarlah titik-titik K, L, M, dan N pada bidang koordinat. Kemudian kita hubungkan titik-titik itu, kemudian bangun apakah yang terjadi setelah dihubungkan. Pertama titik K 2,1. Di sini ada titik asalnya. Nah, 2,1. Kita pergi karena 2 ini berarti kita pergi ke kanan sebanyak 2. Ingat di sini ada 2 ya. Di sini ada 1. 2,1 kita ke kanan sebanyak 2. 1 2. Kemudian 1 ke atas sebanyak 1. 1. Nah, berarti di sini. Inilah 2,1. Itu K. Kemudian 8,1 untuk L. 4, 5, 6, 7. Ya, di sini ada 8. Nah, berarti ingat acuan kita adalah titik asal ini, titik 0,0. Berarti kita pergi cara mendatar dulu, kemudian tegak. Mendatarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian 1 berarti ke atas. Nah, ini adalah L. Ya, nanti kalau sudah mahir, adik-adik bisa langsung tebak kalau M-nya 8,7 di mana. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada di sini 7. Berarti di sinilah M-nya. Di sini M. N-nya 2,7. Nah, kemudian kita hubungkan. Harusnya ini garisnya saya garis lurus, tapi saya tidak punya penggaris. Akhirnya bengkok seperti ini. Tapi yang penting ditahu apa maksudnya. Bangun apakah ini? Apakah persegi panjangkah atau persegi? Ini berapa panjang? Petaknya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ini. Kemudian kalau mendatarnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Ternyata ini merupakan bangun persegi.
persegi atau bujur sangkar sama. Oke, tidak ada masalah untuk nomor 1. Coba kita lanjut pada bagian nomor 2. Jajar genjang A, B, C, D mempunyai koordinat titik A negatif 2,3. Ingat, kita mulai dari sini ya. Di sini ada negatif 2, di sini ada negatif 3. Negatif 3. Negatif 2, berarti ke kiri sebanyak 2. Kemudian turun lagi sebanyak 2. Seperti ini. Inilah A. Kemudian C-nya 8,4. Ke kanan seperti 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ke atas karena 4 berarti ke atas bukan ke bawah. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ada 4. Nah, di sini C. Berarti D-nya 0, 0,4. Ini 0 ke kanan, dari sini ke kanan atau ke kiri. Ya, tidak kemana-mana ya. Kalau ke kanan kan dapat 1. Kalau ke kiri dapat negatif 1. Sebentar ini 0. Tidak kemana-mana. Tetapi 4 itu ke atas. Nah, berarti di sini. Berarti di sinilah 0,4 atau titik D. Ini tadi tidak ada, saya hapus saja. Nah, hubungkan titik A, C. Katanya ini membentuk jajar genjang. Coba kita hubungkan. Nah, harusnya garis lurus. Terus B-nya simpan di mana supaya membentuk jajar genjang? Ingat, dari A ke garis tegak ini jaraknya 2 ya. Berarti kalau kita buat garis tegak di sini, berarti kita belokang di sini ya, di sini. Ya, mau tidak mau harus B-nya di sini supaya membentuk jajar genjang. Nah, oke. Berapa titik B-nya ini? Ini kan 8, 7, 6. Di sini negatif 3. Berarti B-nya adalah berapa ini? Berarti 6, negatif 3. Mudah ya. Oke, kita lanjut pada nomor 3 ini. Belah ketupat PQRS. Kita start dari sini lagi, titik asal titik O yang koordinatnya 0,0. Nah, P-nya negatif 1,1. Di sini ada negatif 1, di sini ada 1. Negatif 1,1. Nah, di sini. Ini P. Q-nya 3, negatif 2. 3, negatif 2. 3, negatif 2 yang mana? Nah, di sini. Ini Q. R-nya 7,1. 4, 5, 6, 7. Di sini ada 7. Nah, 7,1 di sini. 7,1 ya. R. S-nya 3,4. 2. Sini ada 4. Berarti S-nya di sini. Nah, coba kita hubungkan ini. Ini membentuk belah ketupat ya. Harusnya ini garis lurus. Salah ya. Bukan di sini ternyata. 3,4. 3,4 di sini ya. Lihat ada 4. Berarti di sini S 3,4. Nah, kemudian kita hubungkan. Oke. Nah, membentuk belah ketupat. Diagonalnya yang mana? Diagonalnya ada SQ dari sini ke sini dan ada PR.
Nah, untuk bagian A, berapa panjang diagonal-diagonalnya? Berapa PR? Hitung saja jaraknya. Berapa kotak ini? Dari P ke R? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan. Kemudian, apalagi SDQ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 petak. 6 satuan. Sudah untuk bagian A? Untuk bagian B? Masih ingat rumus luas belah ketupat? Luasnya adalah 1/2 kali diagonal yang lain. Berarti kali PR kali diagonal yang lain, yaitu SQ. Sama dengan 1/2 kali PR-nya 8 kali SQ-nya 6. 1/2 kali 4, maaf, 1/2 kali 8, 4 kali 6, 24. Nah, satuannya satuan luas, 24 satuan luas. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Sekarang kita lanjutkan lagi pada materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu posisi titik terhadap titik acuan. Yang pertama yang kita bahas, bagaimana posisi titik terhadap titik asal, kemudian posisi titik terhadap titik acuan yang bukan titik asal. Anggaplah A, B. A, B ini bisa saja 1,2, 1,-3, dan seterusnya. Yang pertama kita bahas tentang posisi terhadap titik asal. Posisi terhadap titik asal ini sebenarnya tidak masalah, sudah kita bahas yang tadi, tapi tidak apa-apa, kita bahas kembali. Yang pertama ini titik asal, kan kita tahu ini titik O, yang koordinatnya adalah 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. Ingat bahwa koordinat itu adalah pasangan X, Y. Jangan dibalik Y, X. Nah, ini titik asal kita sebagai acuan. Kemudian, bagaimana koordinat titik A ini terhadap titik asal? Ternyata dia bergeraknya ke kiri dulu, baru ke kanan. Ingat, saya ulangi lagi, kanan itu identik dengan positif, ke kiri, negatif, ke atas, positif, ke bawah, negatif. Nah, untuk titik A ini ke kiri dulu karena bergeraknya dari sini, dari asal. Ke kiri dulu sebanyak 2, kemudian ke atas sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, makanya di sini karena ke kiri negatif 2, karena ke atas makanya 5, dan seterusnya. Saya ambil misalnya D. Ini D bergeraknya dari sini, berarti ke kanan dulu sebanyak 1, 2, 3, 4, sebanyak 5. Berarti makanya untuk D ini pasti 5, 5 berapa? Ke atas atau ke bawah? Oh, maaf, kelebihan. Satu, 2, 3, 4. Berarti pasti 4, kemudian dia bergerak ke bawah atau ke atas? Tentunya ke bawah. Berarti negatif. Negatif berapa? 1, 2, negatif 2. Oke? 4, negatif 2. Dan yang lainnya bisa pahami ya. Tapi kalau mau cepat, nah seperti yang tadi saya jelaskan, misalnya titik B ini. Tapi ini hanya bisa digunakan untuk titik asal saja ya, cara cepat ini. Jangan digunakan kalau acuannya bukan titik asal. Misalnya titik B ini langsung saya tarik begini. Tarik secara supaya dapat garis tegak, tarik supaya dapat garis mendatar, kemudian tarik supaya dapat garis tegak. Garis mendatar ini dia kena angka 3, berarti sudah pasti 3
Kemudian ini kena angka 4. Ya, 3,4. Itu cara cepatnya. Tapi ini hanya bisa digunakan untuk titik acuannya adalah titik asal. Kalau ini misalnya C. Berarti kalau misalnya E ya. Ya E. Ya, berarti negatif 2, negatif 1. Negatif 2, negatif 1. Ya kan? Itu kalau mau lihat cara cepat. Kemudian, nah bagaimana kalau acuannya bukan titik asal, bukan titik 0,0? Anggaplah acuannya ini adalah titik C, di mana titik C ini adalah 1,2. Ah, ini sekarang acuannya. Kita berpedoman di sini. Bagaimana posisi titik A terhadap acuan ini? Ya, berarti kayak tadi. Dia bergerak ke kiri sebanyak 1, 2, 3. Berarti karena ke kiri sebanyak 3, pasti negatif 3 karena ke kiri. Kemudian dia ke atas 1, 2, 3. Ke atasnya. Makanya ini ya. Oke, yang lain misalnya bagaimana titik B, tapi acuannya masih tetap titik C. Dia ke kanan. Sebanyak berapa? 1, 2, sebanyak 2 ke kanan. Pasti 2 koma. Karena ke kanan ya. Kemudian ke atas lagi sebanyak 2, 1, 2. Ya, 2,2. Ya. Bisa. Misalnya titik D. Ingat, bergerak mendatar dulu, setelah itu bergerak tegak. Mendatar itu bisa ke kanan, bisa ke kiri. Tegak itu bisa ke atas atau ke bawah. Kemudian titik D, dia ke kanan dulu sebanyak 3, 1, 2, 3. Sudah dipastikan 3 koma. 3 koma. 1, 2, 3. 3 koma, tapi setelah itu dia turun. 1, 2, 3, 4. Berarti 3 koma negatif 4 karena turun. Nah, ini dia. Berarti ternyata untuk titik A yang tadi, kalau acuannya adalah titik asal yaitu 0,0, koordinatnya yaitu yang ini. Negatif 2,5. Kemudian untuk titik A masih titik yang sama, tapi acuannya berbeda. Sudah acuannya yang ini sekarang, 1,2. Koordinatnya berbeda juga. Ternyata, walaupun titiknya sama di sini, ini titiknya di sini, dan juga titiknya di sini, tapi acuannya berbeda, koordinatnya berbeda juga akhirnya. Ini koordinatnya negatif 2,5, ini koordinatnya negatif 3,3. Nah, tapi pertanyaannya kalau diminta lah, coba tunjukkan pada sistem koordinat titik, misalnya titik 2,3. Tanpa disebutkan acuannya, maka yang dimaksud adalah mengacu pada titik asalnya. Itu yang harus diketahui. Kalau tidak disebutkan mengacu titik yang mana, berarti yang dimaksud adalah titik asal. Berarti kalau disuruh gambarkan titik 2,3, langsung saja mengacu pada titik asal 2, 3. Nah, ini tidak usah mengacu pada titik yang lain, kecuali ditentukan dia mengacu pada titik apa. Oke, gampang ya. Kalau misalnya saya suruhkan gambarkan titik koordinat 3, negatif 2, langsung saja 3, kemudian turun sebanyak 2. Nah, inilah 3, negatif 2. Oh, tapi tidak pas kalau saya gambar di sini ya, karena pembahasannya bukan di sini. Di sini. Jadi perlu diingat bahwa
Sepanjang acuan yang tidak disebutkan, maka yang dimaksud adalah acuan titik asal. Kalau 3, -2 berarti 1, 2, 3. Nah, di sini 3, -2. Oke, dipahami ya? Kalau dipahami, kita masuk pada contoh. Nah, ini ada tempat-tempat. Kemudian kita diminta tentukan titik koordinatnya dengan mengacu terhadap tempat yang mana. Berarti ini tidak mengacu pada titik asalnya. Nah, di sini pertanyaan nomor A. Bagaimana posisi balai kota? Yang mana balai kota? Ini dan kampus, balai kota dan kampus. Tapi acuannya adalah toko buku. Nah, ini acuannya. Kita lihat dulu balai kota. Berarti dia bergerak ke kanan dulu 1, 2, 3, 4. Ke kanan 4 berarti sudah dipastikan koordinatnya 4, kemudian turun sebanyak 1, 2. Berarti -2 karena turun sebanyak 2. Sehingga posisi balai kota ini terhadap toko buku yaitu 4, -2. Nah, ini ya. 4, -2. Nah, bagaimana kampus terhadap toko buku juga? Kampus, yaitu ini. Ya, berapa kali ke kanan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu sudah dipastikan koordinatnya itu 9, ke atas lagi 1, 2. Nah, 9,2. 9 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Oke, gampang ya. Coba kita lihat untuk bagian B. Acuannya adalah kampus. Nah, ini acuan. Yang diminta koordinat posisi apotek ini dengan stasiun. Kita lihat apotek dulu. Berarti dia ke kiri dulu. Jangan turun dulu baru ke kiri, tapi ke kiri dulu baru turun. Mendatar dulu baru tegak. Berarti turun, ke kiri dulu sebanyak 1. Sudah dipastikan -1, kemudian turun lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. -1, -7. Ya kan? Nah, ya. Berarti adik-adik bisa lihat bagaimana posisi stasiun terhadap kampusnya. Stasiun yang mana? Bisa dilihat ternyata dia -7, -8. Stasiun terhadap kampus bisa dilihat. Nah, untuk ketiga juga nanti diteruskan kalau acuannya sekarang adalah stasiun. Ini acuannya. Nah, yang diminta posisi kampus dengan toko buku. Ternyata untuk posisi kampus dengan acuan stasiun 7,8 koordinatnya, kalau toko buku terhadap stasiun -2,6. Nanti adik-adik lihat sebagai latihan. Nah, oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti kita akan bahas untuk materi selanjutnya. Kalau ada yang ditanyakan, nanti tanyakan pada kolom komentar di bawah video ini.